Kota Malang, terdapat tempat yang menjadi saksi dari perjalanan sosok seniman yang luar biasa. Tempat tersebut bernama Sadikin Art Gallery. Sadikin lahir pada 29 Oktober 1966 di Kota Malang tanpa kedua lengan. Beliau membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk terus berkarya dan menginspirasi dunia. Dengan menggunakan kedua kakinya, beliau menciptakan karya seni yang mempesona. Pak Sadu itu sebagai ayah ini ayah yang perhatian, terutama sering ngasih, dia bisa kayak temen, bisa kayak kakak, bisa kayak dia bisa bertahu gitu akan aku harus ayah anak jadi harus gimana gitu enggak gitu ya. Papa kalau saya menjadikan papa itu sih fleksibel. Pak Sadikin itu untuk apa perkumpulan kalau di luar dunia seni ya suka main traveling kayak gitu, tapi biasanya juga berkaitan sama seni juga, traveling juga, gambar juga gitu. Terus hubungan pertemanan juga baik. Dia tuh mulai dari teman masa kecilnya sampai dewasa itu juga masih terus hubungan, sampai meninggalnya pun kita masih banyak yang hubungan, sampai anaknya kayak apa sekarang masih. Sadikin Art mulai melukis sejak masih di taman kanak-kanak. Saat itu, melukis hanya sebagai bagian dari hobi beliau. Keterbatasan yang dimiliki tidak menghalangi keinginan Sadikin untuk melanjutkan pendidikannya. Ia menempuh jurusan psikolog di Universitas Muhammadiyah Malang setelah gagal mengambil jurusan impiannya, yakni arsitektur. Pak Sadikin kan orangnya aktif gambar ya, di rumah itu kan gambar terus pagi jam 9, jam 10 udah naik sini apa berangkat itu udah gambar sampai siang sore tiap hari gitu. Belum lagi kalau ada kegiatan ngajar jadi dosen tamu atau jadi ngajar di sini itu, jadi kegiatannya padat gambar. Makanya ini tuh selain cari inspirasi juga biar nggak bosan aja mungkin ya gambar terus, tapi juga ini kadang gambar juga. Almedo selaku putra kedua beliau menyebutkan bahwa tidak ada teknik khusus yang digunakan oleh Sadikin saat melukis. Dia hanya menjelaskan bahwa Sadikin melukis sebagai hobi dan kegemarannya. Sadikin biasanya mengambil inspirasi dari hal-hal berbau alam seperti pemandangan alam, flora, dan juga fauna. Hal ini berkaitan dengan ketertarikan pribadi beliau terhadap hal-hal tersebut. Bagaimana ya kesannya ketika biasanya hal namanya anak sama orang tua kan kayak dikasih masukan ganti itu yang ya itu sih waktu ngobrol, waktu sharing-sharing kayak gitu. Terus yang paling berkesan sama main bareng luar. Yang saya tahu yang diceritain dari Pak Sadikin ini, kalau Pak Sadikin gambar mulai dari kecil. Dari TK itu tadi belikan alat-alat melukis. Bahkan dilesin sama mbak saya, ibunya Papa ini dari kecil. Kalau sudah gambarnya mulai dari TK apa ya? Sebelum sekolah. Itu udah banyak gambar, terus di sekolah, mulai di sekolah juga sering kalau ada tugas temennya yang lukis atau gambar itu dia yang ngerjain. Jadi dikasih uang teman-temannya, mulai dari pendidikannya. Nah setelah itu masuk ke kuliah, itu kan kuliah psikologi di UMN. Itu mulai daftar ke namanya ANFA. ANFA itu Asia Mood and Food Candy Artist seluruh dunia. Yang isinya anggotanya adalah pelukis bikin bubble.
Mulai dari situ karirnya di dunia lukis yang menurut apa yang mungkin disebut mulai profesional ya, yang menghasilkan setiap bulan dari royalti yang dari lukisannya itu. Apa jadi kamera apa ini sini kamera gitu. Karir beliau dimulai saat Pak Sadikin menjual hasil lukisannya kepada teman-temannya. Beliau sering menerima joki dari teman-temannya ketika ada tugas yang menyangkut dengan menggambar atau melukis. Pada tahun 1989, Sadikin yang pada saat itu memasuki semester 3 perkuliahan mendapatkan sebuah informasi mengenai penyandang tunadaksa yang sukses dalam karir pelukisannya. Hal ini membangkitkan jiwa pelukis Sadikin yang telah tertanam sejak ia kecil dahulu. Ia menciptakan sebuah karya dengan kakinya dan mengirimkannya ke sebuah organisasi yang menghimpun karya para pelukis yang menggunakan kaki atau mulut dalam menghasilkan sebuah karya. Organisasi ini bernama Association of Mold and Food Painting Artists atau disingkat AMFPA yang berada di Swiss. Pada September 1989, Sadikin diterima sebagai pelukis AMFPA dan mulai menjadikan melukis sebagai sebuah profesinya. Mungkin dihina ya sama pelukis normal itu, dia sering cerita atau berarti kan kalau sering cerita kan masih apa emosional ya, itu mungkin dihina itu gambaran apa apinya nggak sekel lah kayak gitu. Tapi akhirnya dia membuktikan di PSLI Pasar Seni Lukis Indonesia Surabaya kan, kalau yang di apa dijudge lukisan bagus gara-gara kaki, pakai kaki, ya wes ayo pameran tinggal pulang, nggak usah ada orangnya di situ. Jadi memang karya yang dipamerkan dan tetap yang dipilih karyanya Pak Sadikin. Jadi di situ terbukti menurut saya omongannya orang yang menghina itu kan nggak valid, nggak apa bukti. Kalau bagusnya cuma dari kaki, tapi orang tetap suka kok buktinya. Itu yang saya tahu ya, karena itu sering lah ya diceritain dihina itu. Karena kan kalau kayak gitu lebih banyak bergaulnya Mas Sadikin sama pelukis normal malah, bukan sama difabel. Untuk menjaga karya-karya Sadikin Part agar dapat senantiasa mengingat keberadaan beliau, maka dibangunlah padepokan yang dikelola oleh anak pertama Sadikin Part, yaitu Mas Alrona. Padepokan Sadikin Part merupakan tempat peninggalan dari Sadikin Part untuk menjaga warisan yang telah dijaga selama ini. Padepokan ini juga menyediakan berbagai peralatan dan perlengkapan yang berkaitan dengan melukis. Selain itu, tempat ini juga menyediakan kursus melukis untuk masyarakat dari berbagai kalangan. Di padepokan ini peran saya sebagai putranya Pak Sadikin Part. Jadi mungkin sekarang menjadi penggantinya beliau untuk kegiatan padepokan ini. Sementara masih kita mengadakan kursus-kursus aja, kursus melukis. Penggantinya, peran sebagai pengganti itu adalah pengganti pengajar sekarang. Hari tertentu, biasa untuk normalnya hari Senin, Kamis, sama Sabtu untuk jadwal tetapnya. Biasanya kalau di luar itu biasanya pengganti hari aja. Misalnya kalau Sabtu ketika udah close harus libur kayak kemarin, kita biasanya ganti hari selain Sabtu gitu. Semua kalangan kita menerima, bahkan yang hari Senin dan Kamis itu adalah anak spesial. Jadi dia lesnya private sendiri khususnya gitu. Tentunya dulu tuh Pak Sadikin memang pengennya membuat galeri pribadinya beliau. Pada tahun 2019 akhir Desember kita mulai opening.
Openingnya itu dulu kita adakan acara lomba melukis, tapi pelukisnya yang profesional. Untuk juaranya kita dipilihkan yang terbaik. Untuk juara satunya dapat fresh money. Waktu dulu itu kisaran 15 juta gitu. Sejarahnya seperti itu. Untuk kegiatan, karena setelah dibuka itu ada pandemi yang lumayan panjang juga, kegiatan sementara cuma sampai akhirnya Pak Sadikin wafat. Kegiatan masih berupa kursus dulu, kursus saja. Panggilannya? Abimanyu. Aku Anin. Pertama kali kenal itu bapak. Jadi bapak nyuruh kita berdua les di sini gitu. Yang buat tertarik mungkin karena awalnya disuruh les lukis, terus aku sendiri dari kecil emang suka gambar-gambar gitu. Jadi ya boleh-boleh aja disuruh lukis gitu. Kalau aku karena pas disuruh lukis, aku kalau gambar bagus-bagus, jadi nyoba ngelukis aja. Kalau pengalamannya di sini aku sendiri baru bergabung sekitar 1 tahunan, jadi masih belum banyak pengalaman. Tapi yang aku rasain selama di Sanggar ini tuh sangat seru, menyenangkan, dan aku sendiri dapat teman-teman baru yang kayak punya hobi sama kayak aku. Kalau aku sangat seru. Tidak ada. Iya, tapi biasanya sering diajak dulu sama Pak Sadikin, sering diajak kayak ke pameran-pameran. Jadi kita sering diajak ngelukis di pamerannya juga. Kok ya unik, mungkin dulu aku pernah les di tempat lain juga kan. Kayak di tempat ini tuh uniknya karena mungkin banyak hewan-hewan, sama di sini tuh bangunannya unik kok kataku. Jadi iya, jadi kayak di sini kayak banyak patung gitu, dan kayak tempatnya itu kayak nggak kayak biasanya gitu, kayak misal kayak motor itu gitu. Mencampur warna dari warna langit. Yang batu-batu ini kasih warna hitam-hitam. Hitam-hitam. Visi misi tentunya ada. Intinya kita itu ingin untuk seniman di Jawa Timur ini kan selalu banyak tertinggal. Nah, kita tuh punya impian bahwa jangan sampai tertinggal gitu daripada daerah lain, terutama mungkin yang kalau seni lukis itu Jogja lebih
lebih unggul ya. Nah, antara Jogja itu Bali, kita masih tertinggal di Jawa Timur. Oh, tentunya semoga kalau diizinkan kami mungkin ya, kami sekeluarga bisa memajukan yang sangat-sangat benar-benar maju, sangat-sangat bisa apa ya, mengaung lah namanya itu. Jadi harapannya semoga diizinkan akan semakin berkembang pesat sesuai dengan zamannya.